di Cianjur, dan sekalian pembubaran panitia Mabit ya, sepakat sudah menunjuk Pak Kak Dono sebagai ketua panitia. Nah, beliau udah bikin enggengan itu ya, mungkin udah dapat semua. Agak udah medeni gitu. Acaranya luar biasa, karena acara kita numpuk-numpuk gitu ya. Ini kalau lihat acaranya ketua panitia, masya Allah. Tapi ini kita bahas yang mana yang rasional yang bisa kita laksanakan, yang mana tidak rasional itu nanti kita bicarakan. Nyun saya Pak, bukan terus berganda, tapi ini bagus ya. Artinya idenya Pak Dono ini luar biasa. Ya, monggo Kak Dono bisa disampaikan pada teman-teman. Nanti kalau mamanya kita pilih lagi, nanti insya Allah tidak berat, karena nanti dia stres ini kebanyakan. Aku yakin. Nah, kebanyakan aktivitas dan waktu yang pendek ini agak stres. Karena memang waktunya pendek. Persiapan kita cuma 2 bulan tidak sampai kok ini. Ya, oke, monggo Pak Kak Dono. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Daerah IPHI Kota Surakarta, Bapak Kiai Haji Zainal Zen, dan juga yang saya hormati seluruh pengurus IPHI Kota Surakarta dan segenap bidang, dan juga Ketua MTP dan segenap pengurusnya. Alhamdulillah kami kemarin mendapatkan amanah untuk ditunjuk sebagai calon ketua. Ya. Masih calon karena belum ditetapkan secara resmi. Jadi itu kemudian kita menyusun harlah ini. Nah, yang perlu kami sampaikan yang pertama, karena harlah IPHI itu kan tepatnya tanggal 22 Maret. Nah, 22 Maret. Sehingga kegiatan harlah itu bisa before and after. Sebelum maupun sesudah tanggal itu. Kalau semua agenda itu dilakukan pada sebelumnya, saya kira tidak mungkin. Nah ini, jadi ini juga satu hal yang perlu kita garis bawahi. Pertama, besok secara se-Jawa Tengah kalau nggak salah itu tempatnya di Karanganyar. Nah, pertanyaan kita, apakah kita juga akan mengadakan harlah lengkap seperti yang kita konsepkan ini atau tidak? Atau kita hanya mengirimkan duta untuk memeriahkan, mensukseskan harlah di Karanganyar. Sehingga kita cukup memberikan support kegiatan ke sana. Ini tidak berlaku. Tapi program ini bisa dijadikan sebagai catatan program IPHI ke depannya bisa. Tahun kapanpun bisa. Nah, yang penting kita sepakati. Kita apakah akan mengadakan harlah penuh di Kota Surakarta ini, apakah akan berkolaborasi dengan Karanganyar, kita hanya mengisi kegiatan harlah di sana yang secara seprovinsi. Nah, karena kita hanya mensupport kegiatannya saja. Ini. Nah, kalau kita itu nanti kita tinggal pilih sesuai tinggal kondisi di sana apa yang bisa kita ikuti di sana. Kita menunggu wait and see. Jadi kita tidak perlu menyusun program yang macam-macam. Tapi kalau ini mau jadikan program IPHI dalam rangka harlah, oke, kita siap. Nah, kelihatan memang ini besar-besar, tapi kalau kita bisa berkolaborasi dengan segala sesuatu yang ada potensi di IPHI maupun yang ada di organisasi yang ada di Kota Solo ini, saya yakin ini tidak mustahil bisa terlaksana semuanya. Hanya waktunya mungkin bergeser sedikit demi sedikit pasti ada. Nah, yang penting bahwa apa yang kita programkan ini sebenarnya sudah saya konsep awal, karena kita program pertama adalah rapat kerja, rakerda. Habis rakerda itu mesti dilanjutkan dengan kunjungan ke cabang dalam rangka untuk mensosialisasikan program IPHI Kota. Nah, sehingga kita bisa silaturahmi antar cabang. Jadi setelah kita raker selesai, hasilnya disosialisasikan ke cabang. Berarti program 1, 2 selesai. Hanya waktunya kita sesuaikan dengan kondisi waktu yang ada. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan kegiatan pembinaan manasik haji dan umroh
untuk guru-guru TK dan PAUD serta SD Islam. Karena sekarang ini Bapak Ibu, bahwa sekolah-sekolah Islam itu sudah ada kewajiban untuk melaksanakan praktek manasik. Nah, seperti kemarin informasi dari kepala sekolah itu bahwa butuh pelatih yang bisa mendampingi untuk manasik para siswanya. Maka kita akan TOT untuk guru-gurunya dulu. Setelah TOT selesai, minggu berikutnya guru-guru yang TOT itu suruh praktek ngejak siswanya, kita ikut dampingi. Nah, gitu. Sehingga ada satu keterkaitan satu dengan yang lainnya. Dan itu sebenarnya mudah. Kita kalau untuk manasik, tenaga kita itu super turah. Tenaganya sudah over kita itu. Bisa semuanya. Ya. Dan itu biaya bisa kita atur dengan keongan. Mereka juga bisa ikut kontribusi sekolahnya dan seterusnya. Itu bisa. Apalagi kalau itu nanti sudah praktek manasik untuk siswanya, terutama siswa PAUD atau TK, itu yang datang bukan siswanya saja, orang tuanya. Itu penuh banyak gitu. Akhirnya bisa ikut praktek bareng-bareng nggak apa-apa. Nah, ini. Kemudian kegiatan yang kelima itu khataman tadarus Quran jelang Ramadan. Ini kalau kita kemas dengan Kemenak, dengan organisasi Islam, itu akan jadi mudah. Kita akan ngajak masyarakat secara luas di kota Solo ini untuk baca Quran dalam rangka jelang Ramadan. Pasti girohnya akan semangat. Baik kita cepat untuk komunikasi, koordinasi bisa. Dan mereka akan datang sendiri, konsumsi sendiri. Ya, jadi tidak aneh, kita tidak perlu biaya banyak asal kita bisa berkolaborasi. Belum kita menyediakan bagian beberapa hal itu. Kemudian jalan sehat memutihkan kota Solo, diakhiri dengan tablik akbar mengundang ustadz yang terkenal. Nah ini juga nanti bisa, asal ustadznya terpilih, nanti kita koordinasi dengan sekolah-sekolah, dengan dinas pendidikan dan sebagainya, dengan organisasi Islam, baik itu Muhammadiyah, NU, Al-Islam, Al-Irsyad, semua ditembusi, mengerahkan siswanya, itu siswa sudah akan dipenuhi oleh guru-guru mereka atau sekolah mereka untuk makannya dan seterusnya. Nah, tinggal kita memberikan hadiah yang besar. Contohnya hadiah tadi umroh 2 dari Dewangga, 2 dari Golden Jannah. Yang kita punya kan 2 bos kita. Ya bulannya Mei, sudah bulannya Mei. Jadi setelah Ramadan. Nah, kemudian baksos resik-resik masjid. Ini kita kan ulang tahun yang ke-33. Berarti kita cari 33 masjid dibagi 3 kabupaten bersama dengan kabupaten yang ada. Yang dekat kita, yang paling dekat Sukarjo. Ketuanya sudah hoping dengan kita. Pernah jamu kita makan durian dan sate dan kita dijanji untuk datang lagi. Nah kita bisa kerjasama dengan Ketua IPHI Kabupaten yang kita pilih ini, Sukarjo, Karanganyar, Sragen. Nanti mereka akan menentukan lokasi desa mana yang dipilih, nanti masyarakat masjid itu akan juga ikut bekerja sama, kita datang, ya ikut resik-resik dan selfie bareng, jadi laporan kegiatan dan akan besar. Nah, dengan melibatkan lokasi setempat. Asal komunikasi dan koordinasi ini dilakukan dengan baik. Nah, kuncinya dari situ. Komunikasi, koordinasi, pendekatan, kerjasama, kolaborasi itu yang sangat dipentingkan. Nah, ini bakso resik-resik itu dibagi per kabupaten 11 masjid. Kita satu lingkungan kita IPHI kota ini baik Bapak dan Ibu yang tergabung setiap harinya kita kegiatan cari 100 orang Bapak Ibu saya kira bisa. Bisa ya Bos? Pak Nasir. Cari 100. Nah, kita 100 dari bawah sana, lokasi sana 50 begini. Nah, berarti sudah 150. Nah, itu bisa terjadi. Dan soal biaya asal kolaborasi bareng nanti orang yang didatangi resik-resik pasti juga menyediakan tang wedang atau camilan sedikit sekedarnya pasti menyediakan. Nah waktunya itu 3 hari sebelum puasa. (22) jadi masih bisa kan masjid resik-resik juga. Ya, monggo bisa diajukan 1 hari berikutnya boleh. Jadi nanti konsepnya nun sewu Pak nun sewu Pak Es. Jadi 11 masjid per kabupaten itu bukan urutan 1 gitu. Kita kan 100 dipecah menjadi 10 kelompok. 10 kelompok nyebar langsung. Masing-masing 1 masjid berarti sudah 10 masjid dalam satu waktu yang sama, hari yang sama.
Nanti titik kumpul kemana lagi bareng-bareng di ibu kabupatennya setempat. Nanti ada titik kumpul. Saya rasa cepat itu mudah. Dan 3 hari bisa terlaksanakan 33 masjid. Ya, itu konsep ya, konsep. Tapi nanti monggo secara teknis nanti tentu juga akan kita matangkan lagi. Kemudian melaksanakan pasar mula selama 4 hari. Nah, pasar dan ini kerjasama juga dengan MTP. Nanti MTP ada paket macam-macam yang ada di sini bisa diberikan secara cuma-cuma. Kita bisa menyediakan setiap harinya, misalnya contoh, telur 500 kilo. Kalau telur sekarang harganya 25, kita jual 23. Sudah 2.000 yang kita potong, kita infak 2.000 untuk per telur 1 kilonya. Nah, subsidi. Nah, gitu. Gula misalnya 14.000, ya, kita jual 12. Nah, itu sudah subsidi 2.000 lagi. Nah, jadi uang itu bisa dipinjam dulu sebagai modal, nanti dikembalikan. Nah, yang kita buang ya berapa? Hanya paling 2.000 kali jumlah itu saja. Kalau sehari katakan kita kan 4 hari, sehari itu katakan 1 juta kita infakkan, kita subsidikan dengan wujud barang-barang itu sudah menarik publik. Nah, gitu. Ini konsep sederhana aja. Nah, untuk yang 4 juta yang kita kalikan itu nanti kita keongan lagi. Ayo sodako. Kumpul 4 juta itulah sebagai sodako untuk disubsidikan barang sembakonya. Nah, itu konsep sederhana sebenarnya. Kemudian untuk melaksanakan baksos kesehatan. Pemeriksaan kesehatan gratis, ini ada Bu Dokter Nini dan mungkin yang lainnya. Nanti bisa Bu Nani, ya. Ngapunten Bu Nani. Bu Nini itu Dedi. Ini Bu Titi. Iya. Ya, monggo nanti Bu dokter kita ini atau dokter Mercy yang ada bisa diajak bareng-bareng untuk pemeriksaan gratis saat pasar murah itu. Jadi harinya sama. Selain mereka belanja bisa periksa, ya, dapat obat gitu loh. Nah gitu itu konsepnya. Kemudian yang terakhir penutupan harlah ini dengan family gathering. Kita akan piknik bareng sak keluargane, anak dan istri boleh dijak. Tapi dibatasi hanya 3 bis kita kemampuannya. Karena ini mesti ada subsidi dana dari kita gitu loh. Nah, kalau penuh ya orang nyandak nanti biar promosinya bagus itu bayare murah, ning fasilitas sangat melimpah gitu loh. Iya. Ya, ini hanya konsep Bapak Ibu sekalian, ya. Sedikit kalau ini misalnya tidak untuk harlah saja, ini bisa dipakai acuan dari masing-masing bidang untuk bisa menjadi program kerja di tahun yang mendatang. Karena ini juga kalau sudah raker besok ini sudah menjadi program tahun yang akan datang bisa dilaporkan, ya gitu. Ngaten, ini sebagai konsep yang kami sampaikan dan dengan permohonan maaf bila mana sesuatu yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan juga saran perbaikannya dan waktu sepenuhnya kita kembalikan pada Bapak Ketua. Monggo Pak Haji Zainal. Bapak dan Ibu, kira-kira melihat konsepnya Pak Dono semangat apa mboten? Semangat apa mboten? Nah, yang penting semangat sih gitu loh. Kalau udah enggak semangat yo repot kita nanti ya. Oke lah, semangat bareng ya. Nah, sekarang konsep ini kita jadi konsep ini kita usahakan supaya jadi real. Yang pertama jelas ya. Yang pertama adalah raker, itu jelas. Tidak konsep lagi ya. Udah jelas. Kemudian safari kunjungan itu tugasnya Pak Suaris, itu jelas juga. Ya. Mensosialisasikan, nanti tinggal diatur, bikin konsep. Teman-teman akan bantu semuanya kerja bareng. Ya. Ini anak buahnya Pak Taufik. Insya Allah sekalian silaturahim. Ya, nanti kira-kira cabang dan ranting yang belum jalan dengan adanya kita silaturahim ini akan berubah. Insya Allah. Targetnya itu berubah ranting dan cabang untuk beraktivitas lebih tinggi, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kegiatan ini sebetulnya udah bukan konsep lagi, Pak. Ini sudah program dari bidangnya Pak Sabar. Karena beliau dan ini sudah diwakili Pak Dono ya.
Ini mah harusnya Kak Dono yang melaksanakan ini. Ini karena ini salah satu bidang yang belum jalan dari Pak Sabar, ya. Insya Allah akan dilaksanakan oleh Kak Dono bagaimanapun caranya. Ya, ini kalau saya lebih cenderung untuk tambah SMP SMA, Bapak. Kalau PAUD ini mungkin jarang ya, PAUD mengadakan manasik praktek. Kalau TK ada. Kemarin Bu Umi diminta untuk melaksanakan praktek manasik SMP ya Bu. SMP 17 sampai berapa ratus orang? 200 dikejak ke dewe Pak. Teler-teler mulai rumah ya toh. Kebetulan saya tidak ada, saya pas umroh gitu ya. Jadi nanti ini tetap dilaksanakan. Tapi SMP tambah SMP SMA, PAUD-nya enggak usah. Ya. Nah, kenapa? Memang apa namanya? Sementara ini banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan tenaga tenaga untuk membimbing atau praktek manasik anak-anak sekolah. Padahal umumnya ini bukan merendahkan guru, ya. Pada umumnya, Pak Kartono, Pak Kartono. Pada umumnya kan belum haji, ya, guru agama ya. Nah itu kita mensupport di sana. Ini Pak Kartono insya Allah siap kerjasama dengan bidang pendidikan, ya termasuk yang bakso. Teman-teman insya Allah akan sama-sama membantu. Ya, ini real. Nah kemudian tadarus Al-Quran ini memang sangat luar biasa dan ideal sekali. Cuma karena waktunya mepet sekali, ya, waktu mepet, tetap kita ngadakan tadarus, tapi tidak sebanyak atau tidak Bapak, sebesar ini. Mungkin kita ngundang saja di sini lesehan itu ya. Dia nanti ceramahnya mungkin Ustadz Sihab itu ya. Saya yakin mencari 1.000-2.000 orang bisa. Karena pengalaman saya pernah ngadakan khataman Quran 4.000. Depan rumah tuh full ya, luar biasa. Ya insya Allah ini bisa. Ya, tapi untuk kegiatan sepanjang Samat Radi dan lain-lainnya itu setelah kita punya pengalaman dari sini dulu. Ya, di pengalaman ini minimal nanti kita bagikan juz sama untuk khataman itu. Nanti Mas Gus kita penyetak itu ya. Nah itu insya Allah Pak. Jadi kita singkat aja, tetap ada khataman ya. Ini bidangnya nanti mungkin bisa bidangnya dakwah ya. Kemudian pelaksana jalan sehat, saya pikir jatuhnya pada bulan-bulan Maret, saya tidak mampu kalau ini. Tapi bulan Mei insya Allah, karena memang ini butuh waktu yang panjang ya. Karena insya Allah ya, hari Ahad ya, itu nanti memang karena harus ada sponsor, harus buat kaos semacam-macam itu ya. Sponsor nanti samping tidak hanya sekedar sponsor umroh 3 umroh atau 2 umroh, tapi kan nanti ada sepeda, ada kulkas, ada macam-macam dan seterusnya. Ya. Itu kalau semakin banyak semakin baik. Itu sifatnya sudah kota gitu ya anunya. Itu insya Allah. Misalnya ini juga real ya. Karena kalau bulan Mei, sebelumnya saya tidak bisa, terus tidak mampu kalau kira-kira untuk yang waktu yang mendadak atau dekat ya. Kemudian untuk pelaksanaan baksos ya. Baksos ini program dari program dari bidang sosial ini sebetulnya. Bidang sosial sudah ada memang. Relawan sudah ada untuk resik-resik. Namunnya Pak. Saya berharap resik-resik kota Solo sewai. Orang usah terlalu jauh. Kota Solo itu masih banyak masjid-masjid yang sangat memprihatinkan. Tidak usah jauh-jauh wis. Panjenengan datang aja ke Masjid Tegalsari. Yang saya ulo. Mungkin Pak Tawi tidak pernah masuk sana atau yang Muhammadiyah kita jarang ke sana ya. Tapi kalau saya pernah karena dekat situ kadang-kadang ke sana. Ya. Coba aja lihat tempat wudunya, WC-nya segala macam itu kadang-kadang saya gemes gitu loh. Ingin tak dandani, tak apii, tak golek duit gitu. Ya ini keinginan ini kan takmir juga teman-teman kita juga ya, teman saya juga Pak Mbak Idris segala macam itu. Jadi kalau bisa itu udah luar biasa. Minimal resik-resik lah gitu loh. Resik-resik. Jadi kadang-kadang kamar mandinya itu tutupnya udah peok-peok dan seluruhnya. Mungkin Pak Tris di sana kali. Ini bukan saya apa-apa, memang ini perlu. Dan ini baru satu contoh, dan itu masjid besar. Ya. Dan masjid-masjid yang lain yang kecil-kecil itu bahkan mungkin tidak ada sumur, kita bikin sumur. Saya yakin sumur ini saya maulah kalau umpama sumur hanya dalam kota sekitar berapa juta, aku maulah kalau namanya sedekah sumur, aku lebih senang gitu ya. Kalaupun umpamanya ada gitu. Ini Pak Tris itu berapa belas juta udah sumur oke. Tackle semuanya gitu loh. Masya Allah luar biasa ya. Ini kalau ada masjid yang tidak ada sumurnya, yang tidak ada ledengnya bisa kita pasang gitu ya. Nah ini insya Allah mungkin tidak sampai 33, mungkin 10 atau piro gitu aja. Yang penting terlaksana dulu. Ini Pak untuk pengalaman kita Pak.
Nanti yang tahun lain kita akan evaluasi lagi. Tapi ini termasuk program. Ini programnya apa yang belum jalan ini? Ideanya atau belum tahun ya. Terus berikutnya bazar. Nah ini bazar itu nanti kita kerjasama dengan MTP. Kita pusatkan di sini aja. Udah usah 4 hari lah Pak. Udah usah enggak masuk. Udah usah 4 hari 1 hari baik. Pengalaman 1 hari ya. Udah. Atau 2 hari gitu aja. Gimana teman-teman? Ini kita fitkan sekalian. Bazar 1 hari apa 4 hari terlalu lama Pak? Nanti ada pertemuan. Nanti yang ngurus terlalu tele-tele kali. Berapa hari? MTP minta 1 hari. Ya. Jadi nanti seperti kemarin MTP Baksos dulu, nanti kita buka untuk bagian kemarin ada. Ternyata sukses itu baru mendadak. Saya boleh ngusul dulu. Yeah. Ini saya mohon maaf karena itu sudah menjadi program kami tahunan. Jadi jamaah kami untuk duafa itu 250 orang. Jadi mau tidak mau untuk pelaksanaan saya nanti 2 agenda, yaitu 1 nanti dalam rangka Harlah 32 itu kami akan bagikan sembako, kemudian sekaligus karena itu menjelang bulan Ramadan, karena tanggal 22-nya sudah Ramadan, itu kami akan bagikan zis kepada mereka. Sehingga ini kalau lepas dari tanggal itu kami tidak bisa. Gitu. Pas hari Jadi, MTP tanggal 15. MTP tanggal 15 besok. Terus? Ya itu kami akan bagi sembako sama uang. Ya. Itu sudah menjadi agenda tahunan kami. Jadi kalau misalkan ini mau digandeng dengan itu ya harus ditarik di tanggal 15. Ya, enggak masalah. Kita kolaborasi sama MTP. Jadi begini, MTP tetap Pak Sosmadi akan meriah sekali. Kemarin pengalaman kita waktu bukan bagi buat jual gratis pakaian itu masih ada pakaian kita. Nanti kalau kita buka lagi insya Allah akan dapat lagi berapapun jumlahnya. Oke. Sambil nanti jual sembako bahan pokok. Insya Allah tanggal 15 Pak. Kita sama 1 kali. Tanggal 15 Maret. 15 Maret. Ya. 15 Maret. Nanti udah enak Pak. Jadi jamaah itu sudah datang minimal jamaahnya MTP udah 250. Ya. Nanti jamaah kalau kita kasih kiri sekitar ini, masya Allah ramainya tidak umum, gitu ya. Termasuk main waktu kita bagi ini, bagi 1 hari. Saya cukup ramai. Itu puncaknya Pak. Ya. Itu aja pelaksanaan. Itu kira-kira berapa ya yang dipersiapkan untuk nanti misalkan itu kan adanya orang di sini kan 250. Pakai mic coba pakai mic sih. Pakai mic. Bumi. Kan jamaah kami 250. Itu belum termasuk mungkin undang-undangan di sekitar yang tidak, karena jamaah itu juga orang sekitar sini. Kemudian memang ada yang jauh-jauh juga ada. Makanya untuk undangan itu kami tidak bisa mengulurkan atau kecuali kalau 1 bulan sebelumnya sudah dikasih tahu. Itu baru dia tahu. Jadi kalau kita nggak memberitahu tanggal 15 itu tetap hadir gitu. Oleh karena itu nanti kira-kira persiapannya untuk pelaksanaan pasar murah itu selama 1 hari itu kira-kira apa yang akan dijual. Karena kami kan nanti bisa menyesuaikan untuk isi baksos kami itu loh maksud saya. Jadi kan kami itu biasanya membagi beras, gula, bakmi, kemudian Dan lain-lain ya. minyak dan teh. Biasanya kami membagikan seperti itu. Ya, gitu. siap. Nah makanya nanti kira-kira yang jauh dari itu atau yang sama atau bagaimana gitu. Nanti kan bisa kami olah supaya misalkan yang sudah ada pasar murah di sini, dia dapat duit, nanti bisa diberikan gitu. Maksud saya bisa, begitu. Atau kasih voucher itu juga boleh. Jadi begini, itu teknis ya. Jadi nanti ini kan masih ada waktu 2 bulan. Nanti tolong kerjasama dengan panitia Harlah. Nanti MTP nanti Harlah menyesuaikan. Jadi MTP pusatnya di sini kan pembagian segala macam. Nanti dia keluar sudah belanja di sana. Jadi modelnya uang itu bisa dikasihkan voucher supaya mereka beli. Katakan 25.000 voucher, mereka tinggal beli dengan voucher itu. Jadi uang itu nanti masuk ke stand kita, stand masing-masing. Jadi otomatis akan laku. Kayak di Jawa Karyan seperti itu. Ya, kasih voucher setiap pagi. 10.000 atau 20.000. Mereka enggak kemana-mana. Kalau kasih uang mereka akan habis itu uangnya. Kemana dibawa pulang. Kalau kasih voucher mau mereka beli. Nanti uangnya itu kasih kepada panitia yang menyiapkan segala macam.
Otomatis itu. Jadi kita nanti menyediakan voucher untuk belanja karena itu menyambut Ramadan. Ya, belanja untuk menyambut Ramadan. Tapi itu teknis nanti kita bicarakan belakangan. Ya nanti kita rapatkan lagi gitu, ya. Saya menambah sedikit, mohon maaf Bu Umi. Jadi usulan dari MTP, dan saya Bu Umi, jadi program MTP monggo tetap jalan. Untuk Harlah ini kita akan membuka pasar murah. Pasar murah itu kita kalau di sini saya targetkan untuk 500 pengunjung. Itu target 500 ini program ya Bu ya. 500 pengunjung itu kalau dia membeli satu telur, minyak, gula misalkan. Itu masing-masing disubsidi katakan 3 benda itu nilai 10.000. Berarti kita kan 5 juta dalam satu harinya. Untuk 500 pengunjung katakan semuanya beli 1 kilo telur, 1 kilo gula dan minyak misalnya atau apa itu dengan subsidi 3 benda itu 3 barang itu 10.000. Jadi kalau 500 berarti kan 5 juta yang kita subsidikan. Ngaten ya Bunda ya. Nah, uang itu untuk modalnya ya kita bisa pinjam kas dulu. Hanya yang 5 juta itu kita cari donatur kita sendiri aja, dari kita juga kita subsidikan siapa yang mau subsidi untuk bisa kumpul itu. Kalau subsidinya tidak 5 juta ya kemudian berapa itu dibagi untuk jumlah pengunjungnya sekitar barangnya sejumlah itu yang bisa begitu. Ya, saya kira itu aja teknisnya. Matur nuwun. Oke, itu teknis semua ya. Nanti ada rapat khusus lagi antara panitia Harlah bersama-sama dengan MTP. Insya Allah akan sinkron, akan ketemu ya. Nah, selesai kok ini. Kemudian untuk bazar itu juga pakaian, Mbak. Kita masih punya stok pakaian. Biasanya pakaian itu kita gratis itu. Jadi pasar pakaian gratis. Ya. Kemudian Bapak Ibu, monggo rapat dulu, Ibu-ibu rapat sih, ya. Nanti ngobrolnya pergi. Iki rapat sih. Nanti teknis belakangan ya. Cocok ya? Ya. Kemudian pelaksanaan baksos kesehatan, ya. Ini nanti Bu Dokter kita persiapkan. Ini nanti pelaksanaannya Bu Dokter bidang ya sekalian dengan bahasa enggak apa-apa. Nanti teknis kita akan rapat lagi. Jadi rapat panitia Harlah itu nanti akan kita teruskan. Mungkin aja masih ada beberapa kali gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ini yang paling gayeng gitu ya. Family gathering ini nanti kita piknik gitu loh. Biasanya piknik semangat, moga-moga wae gitu ya. Memang piknik itu semangatnya pertama ada seragame, kaos IPAI. Kedua rodok murah siti gitu ya. Ketiga tempatnya sing penak gitu loh. Pemenang nginep tambah seneng gitu ya. Jadi nanti kita nanti kita bicarakan khusus ya. Ini panitia ini Kak Dono sama Pak Dedi nanti yang masalahkan. Ya udah pengalaman piknik terus itu ya. Sehingga Bapak dan Ibu itu program atau rencana Harlah kita ya. Kalau ada tambahan tapi tidak teknis yang kita bahas ya. Nanti Pak Teddy nanti rapat khusus. Monggo. Mungkin dari ketua satu Pak Tawi ada tambahan? Ya, monggo. Alhamdulillah bagus, good. Ya, cuma saya pesan yang mampu laksana Pak. Mengingat durasi waktunya padat seperti ini. Padahal itu rame-ramenya orang juga mau berangkat haji ini dan seterusnya. Ini waktu sangat berdesakan sekali. Jadi yang mampu laksana. Yang kedua, masukkan saja nanti yang pengobatan gratis. Sekarang ini sudah eranya BPJS ya. Eranya BPJS. Diundang untuk pengobatan gratis itu kadang-kadang sudah. Iya. Kalau saya usul boleh dirubah penyuluhan kesehatan atau edukasi kesehatan. Monggo ini dikumpulkan di sini acaranya itu oleh dokter yang bersangkutan gitu. Misalkan kalau banyak orang tua stroke atau apa atau yang lain-lain monggo, tapi edukasi penyuluhan kesehatan. Yang ketiga resik-resik masjid tadi Pak Zainal, masjid itu kumuh. Itu memang harus diberi penyuluhan juga Pak, edukasi.
An-nadzafatu minal iman gitu ya. Nek karaktere ngono ya angel mbok diresiki nganti apik ngono meneh Pak. Matur suwun. Nggih, Assalamualaikum. Baik, moga lagi yang lain ibu-ibu atau siapa? Monggo. Pak Gus atau Pak Is? Monggo. Oh, ada, saya kira cukup, ya. Jadi matur nuwun ini Pak Tawi. Teringat sekalian saya. Jadi untuk resi-resi itu memang kita perlu mengumpulkan takmir seluruh kota Solo itu, masya Allah itu. Itu gampang kok, mudah itu. Kumpulkan dulu, pastikan pengarah manajemen macam-macam ini perlu orang yang khusus. Kalau kita panggil, kita undang dari Jogarian atau dari Al-Falah, insya Allah ada ketua Al-Falah teman saya, insya Allah dia bersedia datang kok itu loh. Itu masya Allah, ya. Ini Pak Dono tambah benar. Jadi kita memberikan edukasi dulu kepada takmir masjid. Nah kemudian pelaksanaannya nanti kita lihat masjid-masjid mana yang skala prioritas. Cocok Pak Tawi ya. Masih ada? Ini Pak, untuk khataman Ya. Tadris Al-Quran. Kalau tidak keliru tanggal 19 Maret itu kan hari Ahad, Care Free Day. Ya. Ini kebetulan siang ini juga Pak Al Munawar juga tidak hadir. Nah ini kira-kira nanti koordinasinya karo panjenengan sekaligus juga lokasi ini, walaupun di situ ditetapkan Jalan Slamet Riyadi. Kira-kira memilih tempat ini perlu juga diperhatikan gitu. Karena Care Free Day gitu. Ya. Non? Jadi begini Bapak, tadi udah kita sederhanakan. Jadi untuk khataman di sini dulu. Nah, nanti kita manggil Ustadz Iskarima itu cukup ya. Insya Allah banyak yang datang. Apa diiming-imingi dapat jus amah gitu, tambah-tambah kayak yang datang. Insya Allah itu. Insya Allah Pak, kita ringkes saya. Ini saya memang tidak mampu, saya angkat tangan Pak. Karena apa? Saya itu tanggal 13 Maret sampai 23 itu masih umroh gitu loh Mas. Makanya teknisnya nanti kita bicarakan lagi gitu ya. Tapi yang jelas kalau saya yakin teman-teman itu jalan kok gitu loh. Insya Allah jalan ya. Saya begitu ya Bapak. Cukup ya. Karena ini pas sekali untuk waktu, sudah masuk waktu asar. Ya. Bapak-bapak dan Ibu, saya kira demikian rapat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dicerna dengan baik ya, dicatat. Ini ada anunya Bapak program. Nanti teknis pelaksananya mohon juga nanti semangatnya Bapak dan Ibu semuanya. Bagaimanapun kita ini lebih banyak waktu yang longgar kok. Ini rata-rata ini kepala 5 dan 6 itu orang-orang pensiunan gitu loh. Jadi banyak nganggurnya gitu loh. Karena banyak nganggur daripada di rumah cepat loro, cepat jatuh sakit macam ndang kumpul wae nang kene ya. Kita kegiatan macam-macam gitu ya. Insya Allah seneng kumpul konco-konco. Saya tuh punya pengalaman sendiri. Nah badan saya sakit gitu ya. Dijak umroh, mari pulangnya sehat malah gitu loh. Bumi itu sampai khawatir. Piye Mas sehat malah gitu. Pulang-pulang seger tenan gitu loh. Termasuk juga ngumpul konco-konco, mau piknik badannya rasa-rasa mangkat wae. Ketemu konco-konco mari gitu loh. Insya Allah itu pengalaman saya loh nanti. Monggo kalau tidak percaya. Ya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu dari saya cukup sekian. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Zainul Abidin Zain. Ibu dan Bapak, sudah selesai pertemuan kita. Sedikit kami bacakan notulen rapat pada sore hari ini untuk kita ingat bersama. Yang pertama, untuk rencana raker, insya Allah akan dilaksanakan tanggal 25 Februari tahun 2023 jam 8 sampai 11.30. Oke, jam 8 sampai 11.30 maksimal. Kemudian sebagai ketuanya Bapak Haji Agus Tontowi Mahdi, Sekretaris Haji Syekh Roman, Bendara Bapak Haji Sutrisno, kemudian si konsumsi MTP dengan koordinatornya Ibu Haja Umi Hani. Kemudian kami himbau juga bahwasanya masing-masing bidang untuk bisa membuat laporan dan diserahkan ke kami dengan baik software-nya ataupun dengan cetakannya. Karena apa? Karena kalau hanya software itu biasanya ketika ada halaman yang berubah. Nah, halaman yang berubah itu biasanya kita kesulitan juga untuk nyocokin. Tapi kalau ada print-printannya itu
kita nanti bisa mudah untuk mengeditnya. Kemudian untuk rencana praktek manasik, insya Allah pelaksanaan tanggal 11 sampai 12 Maret 2023 dengan total anggaran rencana 19.125.000. Tadi ada sewa lapangan 1 juta, itu nanti bisa kita masukkan ke lain-lain, jadi anggaran tetap. Untuk mempersiapkan ini insya Allah nanti hari Rabu sudah kita edarkan formulir kepada calon jamaah haji, dan juga nanti mohon ini disampaikan ke masing-masing KBIA bahwasanya IPHI akan mengadakan praktek manasik dan dihimbau dari calon haji untuk bisa mengikuti praktek manasik di IPHI. Karena apa? Karena semakin banyak kita belajar, insya Allah juga nanti haji kita akan semakin mantap. Kemudian juga dihimbau dari masing-masing kita untuk bisa berinfak 100.000 rupiah untuk bisa mensupport pelaksanaan praktek manasik ini. Bisa mulai sekarang, langsung ke bendahara. Bendaharanya manasik siapa ini? Pak Tris ya? Atau Pak Kos menunjuk siapa? Ya, Pak Sarudin. Oh iya. Jadi ke Pak Sarudin untuk pembayaran 100.000 bisa dimulai sekarang, dan ini juga bisa kita informasikan ke teman-teman kita yang lain yang belum hadir, sehingga nanti mungkin ada tambahan untuk pendanaan. Kemudian yang ketiga, rencana harlah IPHI. Milad IPHI sendiri ini tanggal 22 Maret. Kemudian yang akan dilaksanakan untuk milad ini, yang pertama rakerda. Kemudian yang kedua turuba ke PC IPHI, nanti Pak Waris PJ-nya nanti untuk bisa mengagendakan sosialisasi dari hasil rakerda. Kemudian yang ketiga mengadakan TOT manasik untuk guru, baik untuk TK, SD, SMP dan SMA. Nah kemudian mengadakan khataman. Nah ini tadi kalau masih menjadi pembahasan juga, tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dono, kalau khataman di tempat itu sudah biasa. Tapi kalau misalkan tadi Pak Dono ada greget dengan meramaikan Car Free Day dengan solo mengaji, itu mungkin lain dari yang lain, sehingga kebiarnya lebih terasa. Nah nanti seperti Malioboro mengaji itu kan bisa viral di mana-mana, itu bisa membawa nama IPHI dengan solo mengaji. Nanti bisa dibahas lagi kata Pak Dono ya. Menjelang Ramadan juga bagus sekali. Kemudian jalan sehat, nanti ini PJ-nya jalan sehat ini Pak Nur Hadi. Ini Pak Nur Hadi tidak masuk ke pengurus Pak, jadi mungkin ya, tapi nanti ini PJ-nya seharusnya sebaiknya dari pengurus ini, dari pengurus IPHI, karena Pak Nur Hadi ini belum masuk di SK. Kemudian untuk resik-resik masjid ini nanti bisa dirembuk lagi PJ-nya Ustadz Nasir Abu Bakar, bisa diringkas. Kalau tadi programnya 33 masjid, mungkin bisa dikerucutkan lagi supaya nanti tidak terasa bebannya berat, dan juga mencari lokasi yang di sekitar Solo saja, atau juga dengan dialog dengan edukasi ke takmir masjid. Kemudian bazar, ini PJ-nya Pak Agus Intartono dan MTP, MTP Bu Umi, monggo nanti untuk koordinasi lebih lanjut. Apa yang bisa dilaksanakan di bazar ini. Juga nanti ada tambahan edukasi kesehatan dari PJ-nya Ibu Nani, juga nanti Dokter Titik. Nah kemudian family catering, Kak Dono sama Pak Dedi mungkin bisa mengagendakan mencari waktu yang tepat, ini 1 Juni, ini wis kira-kira kita wis ora musim hutan. Saya kira itu notulen kami pada sore hari ini. Ibu, nanti bisa dibicarakan lagi. Ya.
Oke, nanti kita bicarakan untuk waktu yang berikutnya. Ngeten Ibu ya, benar nggih. Dan ini sudah menjelang asar. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu dan Bapak semuanya atas kehadirannya memenuhi undangan kami pada sore hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,